takdir Allah, qada dan qadar Allah niki ada dua macam. Arak sa mubrom, arak sa muallaq. Di dalam kerajaan setan itu jamaah sekalian, ada satu kementerian yang memang khusus untuk mengurus orang-orang alim, ya. Anggap saja seperti kita lah manusia. Namanya Departemen Abyad. Kementerian Abyad. Khusus tuh ya. Setan-setan yang di dalam Departemen Abyad itu pinter-pinter. Aran saya goda dengan pinter, dengan alim. Mun sak goda-goda tiang ni je kelas setan sandek sekolah tiangnya. Bau asin goda ke bareh dah. Kalau yang digoda doktor, maka yang menggoda harus profesor, kan menu profesor setan. Lalu mungkin ada yang bertanya, lamun wa tulis takdir nu laik li azali si Allah Ta'ala, apa ada gunanya kita berdoa? Bukankah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Ahlus sunnah wal jamaah sidetiang tidak boleh berpikir beretikat seperti itu. Mu'tazilah jarin ta. Aro ya kembelo perlu berusaha aneh ni dengan Mu'tazilah. Atau juga semua Allah yang gerakkan kau semua Allah yang sudah tentukan momot ya. Tiang pelinggih side tiang yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Imam Asy'ari, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wajib beriktikad bahwa takdir Allah, qada dan qadar Allah niki ada dua macam. Arak sa mubrom, arak sa muallaq. Sa mubrom no sambe paku Belanda tiga. Narak baun krisik kenuah. Pokok kamu jak tahun seni wah kahajal mati bermin-min nak berusaha lalu berawat. Peta doktor, peta belian enggak nekah. Mubrom. Tapi ada kalanya takdir-takdir itu berupa umur, rezeki, jodoh dan sebagainya yang dimuallakkan oleh Allah, yang bergantung pada doa dan ikhtiar kita. Yang tanpa keyakinan. Hanya saja Allah rahasiakan itu. Besak mubrom, besak muallak. Monek bocorang saja bapak-bapak jangan. Misal ada bocor mubrom ni, kamu jak bermin tanek lo midang waneh dek mau jodoh mati mosot kamu jak. Misal mubrom itu misalnya dibocorkan, stres orang ini nih aku jawan dek kayak mau wah rasa jajan nenek sendiri. Dek kayak lalu boya berdarah nih kan berikhtiar lalu midang karena takdir jodohnya dibocorkan mubrom paku Belanda darat pun geser. Kamu misal terbocoran juk sopok dengan kamu jak bermin-min lalu beruat peta dokter peta belian tetap sakit kamu jawabannya aja enggak engkah tahun semeni bocor misalnya mubrom seperti itu, stres orang ini dan tidak akan pernah mau berikhtiar mereka untuk mencari obat. Nah sehingga Allah rahasiakan mubrom dan muallak itu supaya dunia ini bergerak, supaya dunia ini dinamis kata orang, supaya kita terus berikhtiar mengupayakan kemajuan-kemajuan di dalam hidup kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Ia hikmah tersebut, jadi disembunyikan itu takdir itu. Dalilnya apa kita? Ya Al-Quran, firman Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah merubah takdirnya atau menetapkannya tergantung kehendaknya. Di sisinya Lauhil Mahfuz atau Ummul Kitab, tonsak tertulis segala macam qada dan qadar itu jamaah sekalian. Maka berdoa saja. Berdoa sudah. Apa sak berlet berdoa ya.
Niki kebiasaan kalau nahdhiyin itu rajin wirid-wiridan nggih. Apalagi nek cerita mau baca ni murah rezeki bahasa Nusa Jumaili baru. Mau girang ngeratip gampang usaha kita itu. Culuk terus nggih. Culuk dah. Bagus ni ke motivasi ya. Dika mek cerita jamaah apalagi sak bajang-bajang kanak mut baca ratib ni terpetayang derajat si nenek ndek nindeng si kanak. Mut baca ni lebur dosen tak bahasa cerita kanak-kanak bajang ni ndek nindeng. Coba baca ni nani kamu gaya nek mau jodoh ni langsung wirid kan. Baca ni kamu nani gaya nek berdua mobil langsung wirid nu kan. Begitu sak bajang-bajang lah munden nak bisa leser-leser sak leser-leser jangan gih ya paling culuk adet sak murak sekarat adet sak murak lemak piaran adet sak terpetayang derajat lembur doset begitu culuk lah mun sak leser-leser mun sak bajang-bajang dek putih nelengok paran ke umur nek bau arak jamin sampai 20 tahun jaga kumbuk bayi geri encang dek nanti diri jadi nyiur gih. Iya, motek nyiur gerin no kanak, denek peri jadi nyiur dulu, ya itu. Banyak anak-anak sekolah yang meninggal di usia dini kenapa? Belantur, jaga apa? Kayak jaga masalah, gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap pada selamat. Kalau santri, insya Allah ya. Jadi ini ke jamaah sekalian tentang Sya'ban yang mulia itu. Maka jangan ada yang absen-absen gitu. Jangan ada yang absen nanti malam. Ingat ya, apa doanya tadi anak-anak semua? Umur panjang bermanfaat, rezeki banyak halal barokah, dan husnul. Lamun sidet tiang sak jeneng linsir-linsir ni sak paling perlu husnul khotimah itu. Karena ini sangat belum tentu anak-anakku semua yang namanya husnul khotimah itu. Sangat belum tentu ya. Ini lawan bejigar wan sopok dengan nani sampunang terperasa ya. Bengak-bengak indah kamu jak berbeh je geruan nek mati lemak unit misal. Ya itu urusan Allah itu. Siapa tahu nanti dia bertobat mau pacuan si itu jarin kan. Atau bisa saja nani nu pacuruan lupa ni arak kemelek dah. Kuat untuk masjid lupa nuk melek sugih kan penuh. Tatkala Allah tidak mengabulkan keinginannya roh percuma kayak berdoa-doa kalah kepecu dengan zat dewa sembayang baik kesugih nunin. Lalu dia mati kemudian dia su'ul khatimah na'udzubillah. Anak-anak santri pernah dikisahkan oleh ustadznya, ini kisah Israiliyatnya zaman Bani Israel dulu seorang wali namanya Barsiso itu pernah. Kalau tidak pernah saya ceritakan. Kalau pernah saya ingatkan kembali ya. Ni wahjari wali alim gatika. Murid doang wah tahun lampak le ai si angoh dah. Si alim keramat. Munah murid doang tahun lampak le ai berbiruan gurun malik kan. Sak gupuh setan dah. Jadi Syekh Barsiso ini orang yang sangat rajin beristighfar, sangat rajin mohon ampun kepada Allah. Tekus setan ni kita dah. Lalu di dalam kerajaan setan itu jemaah sekalian ada satu kementerian yang memang khusus untuk mengurus orang-orang alim, ya. Anggap saja seperti kita lah manusia. Ada departemen yang di situ khusus tugasnya menggoda orang-orang alim. Namanya Departemen Abyad. Kementerian Abyad. Khusus tuh ya. Setan-setan yang di dalam Departemen Abyad itu pinter-pinter. Aran saya goda dengan pinter, dengan alim. Mun sak goda-goda tiang ni je kelas setan sandek sekolah tiangnya. Bau asing goda ke bareh dah. Ni je dengan alim yang goda ni. Berarti yang menggoda pun harus yang cerdas-cerdas, sak luwe akal, sak celut pokoknya. Ya, dosen ini mau digoda ini. Kalau
yang digoda doktor, maka yang menggoda harus profesor, kan menu profesor setan. Jadi kalau yang digoda ini tamatan aliyah itu, maka setannya harus yang sarjana gitu, sarjana setan. Ini napa sarjana setan kena sarjana setan. Setan yang sarjana. Iya. Datang Abyad ini ke tempatnya Barsiso, entah dalam bentuk bisikan di hati maupun dia nyamar jadi orang gitu kan. Napi uning begoda, Tuan Syekh kerajin ni narantuna sampun jo kalau tak ada sih dia mau dosa ni sampai bayar malaikat tampun wandara dosa ni sih dia wah lah, seperti itu provokasinya setiap hari sehingga terpancing untuk bertanya ini waliullah ini muasa menomok berbe bahasa kan, cobalah aku kerjakan dosa mana-mana sekali lah. Adin searah alasan itu na sampun jok nenek gitu. Diprovokasi setiap hari seperti itu. Mau dosa sak berbeak gawe. Coba nyemati sekali. Wah, dia kebani menyemati aja. Pelik kalau dosa. Dia kebani. Lemak malih kan datang. Aneh mendek mani nyemati aja Tuan Syekh. Berzina ke sekali, aneh sekali doa. Laun istighfar itu. Ndek kebani dosa belik dia, ndek kebani. Hampir putus asa Abyad ini, tapi tetap bolak-balik namanya setan itu begitu gigih berusaha. Meni bentan sila ni jak ndek badai ke beli uluk dosen Tuan Syekh. Coba nginem kayak mana-mana seloki doang. Kan ringan sih bares mau istighfar lu ya arak 1000 mau tampun si nenek arak seloki doang. Terpancing ini ulama beto kayak mau uni terus ana lumbar delek peken jelujo ane wandara tundara beto darah ni Ustaz wandara. Cari di pasar itu outletnya banyak, gerainya banyak kok minuman keras itu, minta saja 1 loki saja. Dindik lebih-lebih ini. Jalan dia ini terpancing oleh godaan setan yang tiap hari memprovokasi beliau ini. Sampai tulik sopok warung sak dagang semenoan mai dulu. Seloki doang ini. Seloki nun cangkir kocet no anak kendek tahun aran seloki. Muni cangkir aran ni kan. Maka diminum itu minuman keras muaran dengan dek kasoh ya. Baru seloki doang mau pinang dah. Mun dengan kasoh ya strigen dan masalah dah. Nggih. Mun dengan kasoh nun yes, sederim wae dah ngampuk dah. Ni seloki mun dek wah kasoh mau langsung pinang. Wah lain penggitaan ipen warung jak malik nu dengan nina solah dia sire solah singgita karena dia sedang mabuk maka timbullah birahinya. Setelah muncul birahinya dek ketahuan saya ipen warung dengan oh bede semama teperkosa tepugar dia dengan nina ni melite kulit bebarak jok semaman dia arak dengan ganggu arak dengan perkosa kebaru ini marahlah suaminya diambil itu kapak diambil itu parang datang ke pasar besiak Barsiso ni kuat berjaguran belanjakan menang bausin mati dengan sudah 2 dia dapat dosa besar berzina dan membunuh. Onek pertama saat tergoda si iblis coba kayaknya mati sila Tuan Syekh dia kebani belelok dosen. Berzina coba dia kebani belelok dosen dia. Tatkala dia sudah mabuk maka langsung 3-tiganya dikerjakan. Dia minum minuman keras, dia membunuh dan berzina sekali. No bahaya saran minuman keras. Minuman keras anak-anak yang bikin mabuk itu yang namanya minuman keras. Lalu setelah itu kriminal lah dia. Ini harus dituntut ini karena dia telah bertindak pidana, telah porang jok datu dia. Diseret ke depan raja, diadili, kemudian disiksa ini. Syekh ini disiksa dia. Yang ke
Wah, tersiksa dan terkerat-kerat awak yang kuang kantau muni dia. Kantau kembe-kembe dia. Tuh, dan datang setan setia. Jangan. Tolong menani. Lah memilih aku ke jari nenek kono hunin dia. Gua kantau berjawab dia. Elak waktu peleng dia. Aneh, sekedar pengakuan. Kau kedipkan saja matamu itu jadi pengakuan. Si sakit, yang dia percaya bahwa setan bisa menolongnya, kemudian dia kedipkan mata tanda menerima tawaran setan, maka matilah dia dalam keadaan su'ul. Nu dengan alim, setengah turang ni mau kaling sama wanita itu kan. Kaling sama wanita itu, ini dengan alim. Maka janganlah menyombong-nyombongkan diri dengan amal yang sudah kita perbuat. Pokoknya aku paling saleh ketin. Ingat, setan punya pekerjaan itu. Setiap kita harus senantiasa merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah, sehingga tetap kita minta ampun, tetap kita berdoa, tetap kita minta ridho. Ya hikmah no kanak ya. Dendek bikas-bikas si amal, belum tentu amal kita diterima. Mau sendak si sombong balik kicau kita terima gitu. Nah karena itulah kita harus sering-sering memohon supaya diberikan husnul khotimah ya. Kapan waktunya kita berdoa? Salah satunya nanti malam pelingin yang jauh tanggung dia ya. Sida bareh kita berdoa. Nah jamaah senamian hafizakumullah, catatan-catatan tentang rahmat azab, catatan-catatan tentang rezeki, tentang kelampan jelo angin cuaca saat tang baru dan ajal itulah yang kemudian nanti akan dibawa turun oleh para malaikat ini untuk mulai dilaksanakan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, lemak bulan puasa dia. Jadi rapat puasa ni jadi sangun terus kedik ya. Jadi pada malam Qadar itu anak-anakku semua, Allah menurunkan malaikat yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya oleh pengetahuan kita. Hanya Allah yang maha tahu. Malaikat-malaikat yang banyak ini entun tae kenjok gedeng dengan beriman ya. Rumah orang-orang beriman seandainya beberes, yang tidak ada patung di dalam rumahnya gitu. Jadi keluar naik turun ke langit sampai 70 kali mereka pada malam itu ya. Lalu pada malam itu nu rame rejak lagu ndek tekicanongo si nenek gi. Alangkah ramainya malaikat-malaikat pada malam itu. 70.000 malaikat Allah turunkan untuk membawa panji-panji pengampunan. Panji pengampunan itu kalau bahasa kitabnya kan liwaul maghfirah. Itu Allah pancangkan di atas Masjidin Nabawi satu di Madinah nggih. Lagu wallahu alam berbe hakikat namun kena liwat jak bendera kena nggih panji maksudnya itu. Bagaimana hakikat panji itu wallahu alam. Sangan marak bendera merah putih no jaga berbe kebelit. Tapi liwat pengertiannya adalah bendera. Itu dipancangkan oleh 70.000 malaikat di atas Masjidin Nabawi yang ada di Madinah. Nu rame rejak. Ada liwaul hamdi, panji-panji pujian. Itu Allah bentangkan di antara langit dan bumi, dikawal pula oleh 70.000 malaikat. Ada liwaul rahmah, panji-panji rahmat, dikawal 70.000 malaikat, dipancangkan di atas Baitullah Ka'bah di Kelek Mekah. Dan 70.000 lagi itu mengawal panji-panji kemuliaan atau liwaul karamah, terpasang tu di atas Masjid Al-Aqsa searah le Palestina. Nu rame rejak kan tak tekican serius si nenek, tapi Allah tidak
mengizinkan kita untuk menyaksikan miliaran entah triliunan malaikat yang turun ke bumi malam itu untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Tercerita tentang si Al-Maghfurlah guru kita le Cempaka Mame tang paman tiang sekaligus guru besar tiang Basen arak dengan sak terdatengin langsung si malaikat Jibril malam nu Basen. Lalu mereka disalami dengan sak tersalamin den kita, tetapi dia merasakan selong-long angkat menirap, selong-long ngasih getirap mele nangis lalu ketahuan sebab tak tahu sebabnya apa tuh. Tiba-tiba kok merasa sedih, merasa haru begitu. Nganjeng tak belum kenekok nih. Itu ciri-cirinya. Kadang-kadang kalau ada air di sekitarnya itu kemudian airnya tidak mengalir. Kental dia. Andi narak lulun kayu ledeket nu. Kadang-kadang pohon itu bersujud karena kerauhan malaikat Jibril. Agak dengan sak menida. Andai pun kita tidak disalami oleh malaikat seperti itu, anak-anakku, tetap saja kita beribadah karena nilai ibadah kita malam itu khairum min alfi syahr. Lebih mulia dia dari 1000 bulan. Pira kenan 1000 bulan, balu puluh 2 tahun lebih. Saya angkar lalu umat-umat salai atau kican beribadah semalam nilainya melebihi 82 tahun. Ya, karena Rasul di dalam satu riwayat bercerita ada dulu zaman Bani Israel seorang nabi namanya Syam'un al-Ghazi. Ini kerjanya perang saja. Kalau malam beliau sholat malam, kenjelu, berpuasa, kemudian perang fisabilillah ya. Sumur-umur ya udah gawe. Makanya karena jago Syam'un itu kalau di dalam kalau sahabat teman-teman kita yang Nasrani itu membaca sejarah ini dengan sebutan Samson. Samson itu tokoh yang sangat digambarkan sangat kuat. Samson. Di Indonesia ada filmnya Samson and Delilah lawan Belanda. Jadi itu Syam'un, ini kisah Israiliyat di zaman Bani Israel, ini kisah nyata dulu ya. Lalu sahabat bertanya, umat dekaji niki ya Rasulullah kan umur no kontek-kontek ya. Ini kena yang mau pahala sak menu keluwe marak Syam'un senu yang begitu lama beribadah. Maka ayat ini kemudian yang menjawabnya Nyama Asnamian ya. Jadi ada satu malam di dalam 1 tahun itu yang khusus dikaruniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang nilainya kalau kita beribadah pada malam hari, pada malam itu nilainya khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi intun malaikat sakluwi wan ruh dan malaikat Jibril pun turun. Mudah-mudahan sak kesalamin si malaikat Jibril nggih. Mudendek play lagu kecengong kuning rarat dah. Nah, tentang kedatangan malam itu bahkan Rasulullah SAW pun tidak menceritakan kita secara detail. Piran wayan malam seno datang kan nggih. Mun teh cerita ya badek mimpihan tuah. Nani tanggal semeni misal. Ya doang tot sak pacu lalu tarawih terus lemah. Ya doang tot sak pacu lalu berterus jeung kemenah ya. Terutama bajang-bajang niki ya. Tetun malam pertama jae Masya Allah dimanapun yang lihat seperti itu ya. Tetapi tidak semua masjid itu yang konsisten istiqomah mempertahankan safnya. Nggih, demen 10 malam terakhir niki wah karing telu saf. Karing telu, asli cuma 3.
Sapi'i sama Sapinah jadi belakang sendiri. Jadi telu penuh. Jarang kita kan. Tapi Nabi mengingatkan begini, malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Tuh ton datang ya. Tuh ton datang ya. Lagu adat dengan ngantih nu kan dekat samones ya. Dia mau nggih paice senon kan. Artinya yang nuhu ibadah dari tanggal 1 dan seterusnya. Mau mipihang ya saya enam tekan. Mipihang arada. Gitu. Jadi yang puasanya benar-benar, kemudian qiyamul Ramadannya juga benar-benar, jadi siamnya benar, qiyamnya juga benar. Niki insyaallah itu salamin sih malaikat satur baru. Tapi tentang fadilahnya, siapapun yang malam itu beribadah, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan itu. Muadid sak kendel-kendel ngantih kan. Rasulullah tidak menyebutkan tanggal pira. Tapi mari kita coba kaji Nabi Basen Imam Ghazali. Yakin tiang mun beliau ya tetap sono bedait bilang tahun nggih. Aranjak bin alim soleh. Al-Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam itu ini pangkat para penghafal hadis yang kira-kira hadis yang dihafal itu tidak kurang dari 1 juta sanad beserta matannya. Pira hadis karena 1 juta sanad dan matannya. Kalian sudah hafal arba'in? Insyaallah arba'in. Quran sudah hafal ya? Jadi Al-Hujjatul Islam itu 1 juta sanad dan matan. Nah, sekarang di seleksi tilawatil Quran itu ada cabang hadis Ustaz Jumaili, sehingga sudah dirubah namanya menjadi STQH. Satu cabang adalah cabang hadis. Kebetulan dewek di cabang itu ada 2 golongan. Nanti yang mau ikut ya, yang menghafal 100 hadis beserta sanadnya. Sanadnya itu yang an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Kadang-kadang mobiluan sanad dek matan. Itu 100 hadis dengan matannya. Sanad dan matan. Ada yang 500 hadis matannya saja, tidak dengan sanad, kecuali mungkin yang sanad awal ya, dari yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini Imam Ghazali 1 juta sudah kan. Apa kata beliau? Tapi beliau tidak sih memastikan jamaah nabian ya. Ndek sono pastian. Kebiasaan basen. Jadi beliau mengatakan kebiasaan Lailatul Qadar atau malam Qadar itu datang bergantung dari tanggal piren. Malam apa tanggal sekian Ramadan basen. Nah, silakan ditulis anak-anakku biar diingat ini, atau sudah mungkin dikaji ini ya. Kata beliau, rahimahullahu taala, lamun sekek Ramadan senon jatuh pada malam Ahad atau malam Rebo, maka kebiasaan malam qadarnya tanggal 29 Ramadan basnya. Kalau malam Ahad atau malam Rebo. Kalau 1 Ramadannya jatuh pada malam Senin, maka kebiasaan Lailatul Qadar itu datang tanggal selikur, tanggal 21. Jika tanggal 1-nya jatuh pada malam Selasa atau malam Jumat, maka biasanya malam Qadar itu tanggal 27. Mun malam Kemis ton tanggal sekeja, biasa tanggal selai. Mun malam Sabtu ton tanggal sekeja, biasa tanggal 23.
kebiasaan dikanggu kena pasti. Rasulullah juga tidak bercerita tentang, tidak menceritakan kita tentang kepastian malam itu. Kebiasaannya. Ingat tuh anak-anakku semua ya, ingat. Nah, lagu dia sak malam nudong tuh ngantih kena kau lemak ya. Tetap kita tunggu di setiap malam kita tunggu dia. Tapi adet sak kendal ngantih ara ya penanduk marakan tit sak berjanji kan batur jaga nito bandara ya lemantih kau jelo semenit lagu lupa ketuan berberuan perawakan berberuan tangkung ke dunia lema mu ini sak selewanan dia berdait padahal dengan wah datang lantaran sandik tanda kan menikah jadi supaya kelebet kita ngantih itu biasanya kita agak susah kalau tidak ada kepastian tuh Ustaz Jumaili jadi paling tidak ada informasi dari ulama tanggal semenit mau kira-kira piran atau naik tanggal sekek Ramadan tahun Senin dah saya bara ada saya cerita ada tang bercerita sekedinggih tapi ini mungkin khususon untuk anak-anakku yang sekolah bares sida sak lingsir-lingsir di tang remehan jompurayan nih tang kira-kira mentendek paham ya sida pura-pura paham bae datang seneng nggih paham dah nggih bahasa dah seneng bang nggih anak-anakku semua perhatikan. Jadi kalau kita hitung berdasarkan ilmu hitung yang namanya ilmu hisab itu, ilmu hisab, ilmu astronomi perbintangan, pergerakan benda-benda langit itu. Wayan ijtima lema, ya, ijtima satu Ramadan. Jadi pertama datang cerita menjadi apa dan ijtima kan. Waktul ijtima membahas kopang conjunction gitu. Conjunction. Sida ketuan dengan kopang iya wah. Conjunction, konjungsi. Itu yaitu ketika matahari, bulan, matahari, bumi dan bulan itu berada pada satu garis sejajar anak-anakku semua. Ini namanya ijtima. Tapi tidak sejajar 100%. Lamun sejajar 100% gerhana jarin ya gerhana maka di dalam ilmu falak itu ada kita kenal dengan istilah nurul hilal. Nurul hilal itu permukaan bulan yang terkecil yang terkena oleh sinar matahari oleh sebab terhambat oleh bumi sekecil nyantut bakat iaran nurul hilal. Membaca kopang fraction illumination of the moon katanya itu nurul hilal ya. Nah ijtima itu ditandai dengan ketika bulan terkena sinar matahari yang paling sedikit persentasenya. Mu tahun Senin persentase terkecilnya berapa? 62/100.000 bagian menurut perhitungan Ustaz. Itu terjadi pada hari Pejarin Selasa ya. Ijtima itu terjadi pada hari Selasa jam 6 sore. Jam 6 sore. Selasa tanggal 21 Maret. Coba semenang kalender Selasa itu tanggal berapa? 21 ya. Nah, perhitungan ini anak-anakku semua terjadinya di posisi 0 derajat bujur bumi yang ada yang disepakati oleh dunia internasional tuh kota Greenwich di Inggris itu ya. Itu posisi 0 derajat. Kenapa harus di sana Ustaz? Iyan tan sepakat dengan saya ceket nih. Baun senoh langan Pau danda endah lagu kan tidak sepakat ini dunia internasional ya. Gimana kalau 0 derajat bujur timur itu kita sepakati lewat Pau danda jenis pria sepakat seluruh ilmuwan seluruh dunia bisa gitu. Lagu bermain tetek lalu telepon senok ilmuwan seni yang sepakat ya. Maka kita pakai kesepakatan mereka yaitu garis yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan melewati kota yang namanya Greenwich. Itu sebabnya
Waktunya disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time, katanya itu waktu Greenwich. Jam 6 waktu 0 derajat atau jam 6 waktu Greenwich. Muside tiang sate tiang. Ini posisinya kalau dipakai derajat bumi, pau dendek seni, lombok tengah seni, dandak nu dendek kena pada senuara keprekengan ya. Iya. Posisinya kita itu 116 derajat lebih ya. Entan trekeng nih anak selapu. Setiap derajat itu panjangnya 111 km atau 4 menit. Mau kalian benani 116 kali 4 menit, kita dapatkan hasil 7 jam 45 menit. Kalau menghitung waktu persisnya belum, harus hitung tulul syams, tulul qamar, ecliptic longitude of the sun kata orang Kopang, ada apparent longitude of the moon, tulul qamarnya itu. Lagu ndek tangek matur bare serenda pin paham tu lagu ni dah. Paham, alhamdulillah. Paham ya? Okey. Cemoh tak mun kena faham kan. Cemoh tak bae. Sama ibu-ibu kalau misal kita ngajar di kelas, ngerti nek anak, kita ngerti Pak Guru, meren tang totok itu kelalah kemuni deh paham. Coba kasih kita senang paham gitu ya, paham. Paham kan? Artinya kalau jam 6 sore waktu 0 derajat anak-anakku tambah sekitar 7 jam 45 menit waktu kita yang pira jarin. Pitu, balu, siwa, 10, 11, 12, seke ditambah 45 menit berarti sekitar jam 2 kurang 45 dini hari. Tuh tahu tanggal bulan Ramadan pada malamnya, yaitu malam Rebo. Malam Rebo dini hari sekitar jam 3 kurang 15 menit. Aturannya kalau kalender Hijriah, kalau terjadi ijtima' pada waktu setelah maghrib, maka tanggal 1 dihitung besok malamnya. Maka tanggal 1 dihitung malam Kemis. Mau jelo Kemis wah puasen menung. Kira-kira nani berembe ya barang atau ya bekelinan kan ce semeton jarin tesak organisasi yang lain ya. Mari kita lihat ijtima'nya tengah malam sekitar jam 3. Kalau jam maghribnya sekitar jam setengah 7, maka bulan akan berjalan cukup lama hari itu. Per jam kira-kira setengah derajat. Mau hitung, wah sudah tinggi hilal pada malam Kamis. Maka NU pasti insya Allah. Kok pasti insya Allah? Kemungkinan ru'yahnya, kemungkinan ru'yahnya insya Allah bulan terlihatan pada malam itu. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menggunakan hisab juga pasti kan itu sudah wujudul hilal, sehingga barang teh puasa jelo Kemis ara kalian berbeda itu persoalannya apa? Itu kalau ijtima'nya sudah sore, sementara kita yang ru'yah kok bulan tidak kelihatan. Syarat masuknya satu Ramadan itu adalah ru'yatul hilal, itu dalil dari Nabi. Maka kita yang Nahdliyin ikut itu. Tetapi saudara-saudara kita yang lain menafsirkan berbeda. Tidak. Syarat dia masuk satu Ramadan itu kalau sudah wujudul hilal. Bisa jadi wujudul hilalnya itu jam 5 sore. Wah taman menurut perhitungan. Tapi tidak mungkin kelihatan. Tidak mungkin kelihatan. Maka berbedalah waktu kita puasa. Yang mengatakan sudah masuk berdasarkan hisab, puasa lema aruh. Kita yang mensyaratkan ru'yah, melihat bulan, ndot dulu, elat kayak mulai. Menurut ya. Sama-sama punya dasar. Gerahnya ya surut saling kilang. Sakurang ajar nun ibu-ibu. Kalau ada perbedaan puasa, samurian bun bait. Lemak mun berbeda lebaran, sajuluan bun turun. Kurang ajar itu. Mau enaknya saja itu. Itu talfik pendapat. Nggih. Tiang? Ndek, tiang. Langsung tuduh tang. Berarti dulu Anda sudah puas. Ndek, tiang menggunakan hisab
itu pada nisfu Sya'ban. Mun puasa jangan ada dalil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Iya kan? Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Tambani baik, nu jelas nu syarat masuknya Ramadan ru'yah. Nggih. Ndek kembe-kembe mun nisfu nu yang dimatang sakadu hisab. Dinarak dengan naik balat ya. Tidak ada dalilnya kita yang membalak itu. Tapi Ramadan, Syawal tegas di situ. Ada yang pada puasa, pada lebaran lantaran ru'yatul hilal. Timak tasak berbeda sila ditangwah wadan sila bahasa barat dan ru'yah ya ru'yah. Tiang dia pakai hisab. Di jamaah Islamian jelas nih ke? Paham dah? Alhamdulillah. Ustaz Jumaili mula pinter-pinter jamaah di sini. Paham dah? Tadi itu lumayan berat loh materinya, masalah astronomi, ilmu falak, waktul ijtima, busur derajat dan sebagainya. Ya. Mungkin sila. Mudah-mudahan tegican barokah pengiringat jelo niki yang ucapkan selamat menyongsong nisfu Sya'ban nanti malam. Nggih. Mudah-mudahan napi sa tetunas jok Allah taala takabul insya Allah taala nggih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bermanfaat. Ya. Kayak gawe berjamaah ada dalil untuk nisfu. Jadi kalau kita bertanya kepada ulama itu, nunasa ngetang berjamaah atau mesak-mesak? Nah, gitu kan. Jadi beliau-beliau yang lebih memahami itu ya mesak-mesak ini sholat sendiri-sendiri ya. Tapi ada pula yang melaksanakannya berjamaah karena tidak ada masalah. Misalnya dia baca ayat dan sebagainya kan itu. Ya. Dari santan tiang gawe aja mesak-mesak. Ya. Niki sembayang hajat niki. Cuman karena kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban ya jadilah dia sholat nisfu Sya'ban. Begitu anak-anakku semua mau berdoa niki. Mau sila tengiring berdoa, mudah-mudahan tekican ridha, mudah-mudahan Allah meridhai wajah kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه نورا وهدى ورحمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر الكلام والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته